Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Desi Widianingrum. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran matematika. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini semua sudah hadir ya. Tidak ada yang absen. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ada pantun nih. Nah, pantunnya apa ya? Nah, pantunnya ada sapi makan agar-agar. Yuk kita belajar. Nah, supaya tambah semangat lagi, kita tepuk semangat ya anak-anak. Yuk kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat ya? Yuk kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan penuh semangat ya anak-anak. Nah, anak-anak, pernah tidak kalian menemukan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk persegi panjang, kubus, maupun balok? Pernah tidak? Pernah ya pastinya. Nah, itu juga ada contoh nih. Nah, misalnya ini. Kotak makan ini bentuknya apa? Bentuknya balok ya anak-anak. Nah, betul sekali, bentuknya balok. Nah, jadi banyak ya benda-benda di sekitar kita itu berbentuk kubus maupun balok. Nah, seperti materi kita kali ini, yaitu mengenai volume kubus dan balok. Nah, Ibu akan share screen materi pada kali ini ya. Oke. Sebentar. Nah, anak-anak, materi kita kali ini sangat menarik ya, tentang volume kubus dan balok. Nah, volume pangan ruang kubus dan balok. Nah, apa sih Bu manfaat mempelajari materi volume kubus dan balok ini? Manfaatnya yaitu agar kita dapat lebih mengenal setiap unsur yang ada pada ruang kubus dan balok, dan tentunya juga akan memudahkan kita untuk membuat langkah-langkah perhitungan yang tepat berkaitan dengan luas, volume, dan ukuran-ukuran lain yang ditanyakan mengenai ruang kubus dan balok. Nah, kemudian, Ibu ada gambar nih. Sudah familiar ya gambarnya anak-anak? Kalian pasti sudah pernah melihat benda-benda pada gambar ini. Nah, coba kalian sebutkan mana benda-benda yang berbentuk kubus maupun balok. Nah, coba nih, mana saja nih benda-benda yang berbentuk kubus atau balok? Nah, sudah tahu ya? Betul. Nah, benda-benda yang berbentuk kubus atau balok itu ada berapa ya? Nah, ini kubusnya ada 2 ya. Ini ada dadu, kemudian ada ini yang warna-warni, kemudian ada almari yang berbentuk balok, kemudian akuarium yang berbentuk balok, dan kemudian ada batu bata yang berbentuk balok ya. Sudah tahu ya anak-anak yang mana yang berbentuk balok dan mana yang berbentuk kubus. Nah, gitu.
Betul ya tadi. Kemudian, nah apa sih Bu volume itu? Volume adalah ukuran yang menyatakan besaran isi ataupun besaran isi suatu bangun ruang. Volume dapat dinyatakan dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Salah satu satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur volume adalah kubus satuan. Nah, mengukur volume kubus dan balok dengan satuan tidak baku atau kubus satuan. Mengukur volume dengan kubus satuan. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut. Dengan satuannya kubus satuan. Lalu, nah ini berikut ada gambar nih kubus satuan. Nah, kalau yang pertama ini satu kubus satuan karena hanya ada satu ya. Kemudian yang gambar kedua ini merupakan dua kubus satuan karena ada dua kubus. Nah, sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, volume bangun balok dan kubus dengan kubus satuan. Volume kubus dengan kubus satuan. Kubus pada gambar A ini sudah tahu ya, merupakan kubus satuan. Lalu, untuk dapat membuat kubus gambar B, yang B ini memerlukan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, jadi dalam kubus ini terdapat 8 kubus satuan. Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengkalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak 3 kali. Nah, sehingga volume kubus sama dengan panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk, sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. Volume kubus sama dengan S pangkat 3 dengan S merupakan rusuk kubus. Nah, sudah paham ya anak-anak? Lanjut, mengukur volume balok dengan kubus satuan. Cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan. Nah, Ibu akan memberikan contoh kepada kalian. Nah, misalnya ini bentuknya balok ya. Itu juga ada nih namanya. Nah, ini balok dari kertas ya anak-anak. Nah, ini caranya yaitu kalau kita ingin mengetahui volume balok ini berapa banyak sih kubus satuan yang bisa muat pada tempat makan ini atau balok ini. Nah, jadi volumenya bisa dicari dengan cara memasukkan kubus satuan ini ke dalam balok yang besar ini. Nah, ada dimasukkan ya. Nah, ini. Nah, ada berapa banyak sih kubus satuan yang bisa masuk ke dalam balok ini? Tempat makan ini ada berapa banyak kubus satuan ini yang bisa masuk ke dalam balok ini? Nah, itu ya anak-anak. Jadi, volume dari balok ini atau tempat makan ini dapat dicari dengan cara memasukkan kubus satuan ke dalam balok ini ya. Nah, kita dapat tahu berapa sih volume dari tempat makan tersebut. Nah, dengan cara memasukkan kubus satuan tadi ya anak-anak.
Nah, itu juga akan menjelaskan tadi yang ini. Kalau ini bagaimana sih cara membuatnya? Bisa. Nah, ini mudah ya anak-anak. Kita hanya menyiapkan kertas ya. Nah, nanti kalian bisa menggambar pola atau jaring-jaring kubus ataupun balok seperti ini. Digambar lalu dipotong. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, nanti bisa dilipat. Nah, dilipat agar bentuknya bisa jadi kubus satuan balok atau kubus satuan seperti ini ya, anak-anak. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, mudah juga ya caranya membuat kubus atau balok satuan menggunakan kertas. Bisa pakai kardus juga, kardus kertas ataupun kertas bekas yang ada di rumah kalian. Nanti setelah dipotong terus jadi seperti ini, tinggal direkatkan menggunakan lem ya anak-anak. Menggunakan lem seperti ini. Lanjut ke materi. Seorang siswa memasukkan kubus satuan memenuhi kotak berbentuk balok. Nah, seperti tadi ya, kotak berbentuk balok tadi ini dimasukkan kubus satuan sampai penuh ya, sampai penuh. Nah, seperti gambar berikut ini ya. Nih, balok transparan ini kemudian setelah diisi penuh ya seperti ini dengan kubus satuan. Balok transparan di atas setelah diisi dengan kubus satuan dapat dilihat pada gambar di atas. Banyaknya kubus satuan yang mengisi balok transparan adalah 16 kubus satuan. Jadi volume balok sama dengan 16 kubus satuan. Nah, balok yang transparan ini setelah diisi volumenya yaitu terdapat 16 kubus satuan. Nah, ini ada 16 ya jumlahnya, 16 kubus satuan. Menentukan banyaknya kubus satuan pada balok transparan. Cara menentukan volume balok dalam kubus satuan yaitu dengan cara menghitung banyaknya kubus satuan yang dapat menempati ruang balok tersebut. Perhatikan balok yang telah terisi kubus satuan berikut. Volume balok di bawah ini adalah 30 kubus satuan. Panjangnya 5 kubus, lebarnya 3 kubus, dan tingginya 2 kubus. Nah, coba kita tengok ya gambarnya. Nah, ini panjangnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kubus. Lebarnya ada 1, 2, 3 kubus. Kemudian tingginya ada 2 kubus. Sehingga volume balok tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Volume balok 5 kali 3 kali 2, jadi 30 kubus satuan. Jadi volume balok dapat dicari dengan menghitung volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Apabila panjang, lebar, dan tinggi dinyatakan dengan P kali L kali T. Mengukur volume dengan satuan baku. Nah, yang tadi itu satuan tidak baku ya anak-anak, dan yang kali ini adalah satuan baku. Menentukan volume kubus dengan satuan baku. Perhatikan kubus berikut. Apabila kubus satuan memiliki 1 cm kubik, maka kubus di bawah dapat ditentukan volumenya. Yuk, coba kita lihat ya. Nah, gambar berikut ini. Ketika kubus satuan ini memiliki ukuran sisinya adalah 1 cm kali 1 cm kali 1 cm, jadi volume dari kubus satuan ini adalah 1 cm kubik. Nah, jadi volume yang besar ini ketika satu kubus satuan ini memiliki sisi 1 cm, berapa sih volume yang besar ini? Nah, volumenya 1 cm kubik, jadi
volumenya 3 cm kali 3 cm kali 3 cm kali 1, jadi 27. Jadi volume kubus di atas adalah 27 cm kubik. Lalu contoh hitunglah volume kubus di bawah ini. Nah, ini ya gambar kubusnya, ada sisinya ada 9 cm, 9 cm dan 9 cm. Penyelesaiannya yaitu volume kubus ada 9 pangkat 3, jadi 729. Nah, jadi volume kubus di atas adalah 729 cm pangkat 3. Ini ya, tinggal dikalikan ya. 9 kali 9 kali 9. Lalu, mencari volume balok bila diketahui ukuran tertentu. Volume balok di bawah dapat ditentukan dengan mengkalikan panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, cara mengetahui volumenya yaitu kita mengkalikan panjangnya ini ya, panjangnya ini, kemudian lebar yang ini, dan tinggi dari balok tersebut. Nah, volume balok dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, ini panjang atau bisa disebut sebagai P, lebar atau L, dan tinggi atau P. Keterangan P adalah volume. Jadi kalau ada P seperti ini, itu artinya volume. P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi ya. Sudah paham ya? Contoh, hitunglah volume balok di bawah ini. Nah, coba kita lihat. Nah, volume balok. Nah, tadi volume balok itu rumusnya adalah P kali L kali T. Nah, jadi volumenya balok ini berapa sih? Nah, ukuran balok P adalah 6 cm, lebarnya ada 3 cm, dan tingginya ada 4 cm. Jadi volumenya panjang atau 6 cm dikali lebar 3 cm dan tinggi 4 cm. Jadi volumenya ada 16 cm kubik. Nah, materinya sudah selesai ya anak-anak. Ibu harap kalian bisa memahami materi mengenai volume kubus dan balok dengan satuan baku dan tidak baku ini ya. Nah, sebelum mengerjakan tugas kelompok ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu sudah menyiapkan nama-nama setiap kelompoknya ya. Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD berikut ini. Nah, coba kita lihat ya LKPD-nya. Kita akan mengerjakan LKPD mengenai volume kubus dan balok. Anak-anak, Ibu sudah mengirimkan ya nama-nama dari kelompok kalian masing-masing, mohon dicermati. Nah, tugas kalian yaitu mengerjakan LKPD berikut ini ya. Nanti nama kelompoknya ditulis di pojok kanan atas ini. Lalu kalian juga harus mencermati nih petunjuk pengerjaan dari LKPD ini. Jangan lupa ya. Tulis nama kelompok, nomor urut, terus kemudian bacalah petunjuk atau setiap soalnya dengan teliti ya anak-anak. Kemudian isikan jawabannya
ke dalam kolom yang sudah disediakan. Nah, tugas kelompoknya yaitu ada kegiatan 1 dan 2 ya anak-anak. Kegiatan satunya ini adalah menentukan volume balok transparan yang ini ya. Nanti dikerjakan bersama kelompok kalian. Ada menentukan volume balok dengan kubus satuan, lalu menghitung volume, kemudian menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Nah, kegiatan 2-nya ini, kegiatan 2 ini kalian mencari tiga buah benda yang berbentuk kubus atau balok di sekitar kalian, kemudian cari volumenya. Nah, nanti Ibu beri waktu, kalian silakan mengerjakan LKPD ini ya bersama kelompok kalian. Nah, lalu nanti dipresentasikan di depan kelas. Sudah paham ya mengenai tugas LKPD ini, tugas kelompoknya? Oke, kalau sudah paham, nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Nanti Ibu akan beri nilai. Oke. Lalu di sini Ibu juga akan membagikan kalian modul ya. Nanti Ibu akan share modulnya. Nah, di dalam modul ini juga ada soal-soal dan materi. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu materinya, kemudian kalian kerjakan soal-soalnya. Ibu akan tunjukkan modulnya ya anak-anak. Modul pembelajaran. Nah, berikut ini ya anak-anak tampilan modulnya. Nanti kalian bisa membaca-baca materinya. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu. Nah, silakan dibaca dan dipelajari ya anak-anak. Modul tentang volume, kubus, dan balok. Nah, ini kalian bisa menyimak modulnya. Di sini juga sudah ada materinya ya. Ada latihan soalnya dan soal tes. Nah, soal latihan dan soal tes ini wajib dikerjakan ya anak-anak. Nanti sebagai tugas kalian di rumah, nanti silakan dikumpulkan di meja itu atau bisa dikirimkan di WhatsApp grup ya anak-anak. Ibu tunggu, ini tugasnya bersifat individu. Nah, ini ada materinya, nanti dibaca terlebih dahulu materi-materinya. Jadi, penggunaan modul ini pertama-tama kalian membaca materinya terlebih dahulu ya anak-anak, lalu kalian baru bisa mengerjakan soal-soal. Nah, soal-soal latihan seperti contohnya seperti ini. Menentukan volume kubus. Nah, ini baca materinya tentang balok, lalu mengerjakan volume tentang balok. Sudah paham ya anak-anak? Nah, ini ada soal tes yang terakhir. Nah, soal tes ini wajib dikerjakan ya anak-anak. Silakan kalian kerjakan. Soal tes ini ada 5 soal dan jangan lupa membaca petunjuk dari pengerjaan soal ini, menulis nama, membaca setiap soal dengan teliti dan menjawab pertanyaan di kolom yang telah disediakan. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa saja anak-anak? Nah, kita sudah belajar tentang volume, kubus, dan balok, volume, ruang, kubus, dan balok.
dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu berupa apa? Berupa kubus satuan. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, jangan lupa untuk tetap semangat ya dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, terutama pembelajaran matematika. Nah, matematika itu tidak sulit kok anak-anak. Nah, asal kita mau belajar dan tetap terus semangat, mau berlatih. Nah, itu ya anak-anak. Nah, materi kita sudah selesai. Tadi kesimpulannya juga sudah ya. Kita sudah belajar tentang volume, bangun ruang, balok, dan kubus. Lalu jangan lupa kalian mempelajari materi berikutnya. Kemudian jangan lupa juga mengerjakan soal evaluasi. Nanti Ibu akan mengirimkan soal evaluasinya di grup WhatsApp kelas. Nah, ini soal evaluasinya wajib dikerjakan secara mandiri ya anak-anak. Nah, Ibu akan tunjukkan soal evaluasinya. Soal evaluasinya ada 10 soal, yaitu ada 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, berikut ini ya anak-anak soal evaluasi yang wajib kalian kerjakan. Ada 10 soal. Nah, agak sulit memang. Nanti jika ada kesulitan kalian boleh bertanya atau japri pada ibu ya anak-anak. Nanti kalau ada kesulitan silahkan menghubungi ibu. Oke. Baik, materi kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak sampai akhir dan mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat ya anak-anak. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Namun sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Banyak kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.